Luar biasa. Pada tanggal 21 Maret 2025, Anies Baswedan menyampaikan pandangannya terkait revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau Undang-Undang TNI dalam sebuah diskusi di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Soal pertanyaan yang kelewatan dari Anindita tadi itu, tanya juga soal undang-undang yang baru keluar kemarin ya. Oh ya, UI udah menunjukkan sikap kan? Ya, jadi memang begini teman-teman sekalian, sebuah undang-undang apabila sudah berjalan lebih dari 2 dekade, maka logis bila dilakukan revisi. Betul kan? Sudah berjalan selama 2 dekade, bukan hal yang aneh. Termasuk undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah, tapi perlu dipastikan bahwa revisi itu benar-benar membawa perbaikan atau justru membuka ruang bagi tantangan baru, justru menimbulkan problem baru. Ini pertanyaannya. Kita semua ingin agar TNI kita kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya. Apa tugas utamanya? Menjaga pertahanan, menjaga kesatuan negara. Nah, dalam sejarahnya TNI selalu berada di garis depan. Untuk apa? Membela kepentingan rakyat, membela kepentingan negara. Apalagi ini hari ini kita di Jogja. Di Jogja inilah pusat perjuangan gerilya yang Laskar cikal bakal menjadi TKR, BKR, kemudian TNI. Itu cikal bakalnya di Jogja. Kalau teman-teman ke bawah ke kota, ada perempatan Korem. Itu di perempatan Korem, sebelah selatannya sedikit, itu nanti ada sebuah tempat, tulisannya dulu besar, akhir rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nama-nama jalan di Kota Baru itu semuanya anak-anak usia SMA yang meninggal karena perjuangan untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara. Nah, karena itu kita harus hati-hati ketika mengatur peran dan fungsi TNI agar tetap berada di koridor yang terbaik. Jangan sampai revisi ini justru membebani institusi pertahanan dengan tugas-tugas baru yang justru bisa mengurangi fokus utamanya. Karena fokus utamanya apa tadi? Pertahanan. Nah, jadi ada satu hal yang barangkali perlu jadi perhatian. Apa? Proses prosedur. Bagaimana proses revisi ini berlangsung begitu cepat, tanpa cukup ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, untuk memahami, untuk mengkaji. Bahkan sampai dengan sekarang, setahu saya nih sampai hari ini, itu kita masih belum bisa mengakses draft finalnya secara resmi. Dan sebelumnya tidak banyak forum-forum yang mendiskusikan arah perubahan ini. Teman-teman sekalian, kebijakan yang lahir dari dialog terbuka dan lahir dari dialog mendalam akan memiliki karakter kebijakan yang matang karena dia didialogkan terbuka. Nah, jika urusan sebesar ini diputuskan secara terburu-buru, maka boleh kita khawatir bahwa dampaknya tidak maksimal, bahkan mungkin justru tidak berdampak baik bagi TNI sendiri, apalagi bagi negara. Karena itu, kalau boleh saya berpandangan, jika revisi ini memang bertujuan untuk memperkuat TNI, maka kita perlu memastikan tidak ada celah yang dapat mengalihkan fokus TNI dari tugas utamanya. Sebutkan apa-apa saja rambu-rambu hukumnya. Bagaimana memastikan tidak ada
ruang bagi perubahan yang bisa membawa dampak di luar niat awal. Dan apakah revisi ini menyelesaikan problem-problem yang hari ini sering dirasakan? Apa itu? Meritokrasi. Bagaimana promosi bukan berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi. Seseorang diangkat menjadi jenderal, naik menjadi komandan, naik menjadi panglima, bukan karena koneksi, relasi, famili, tapi berdasarkan prestasi. Pertanyaan, itu adalah diakomodasi apa tidak di dalam revisi ini? Sementara itu yang dirasakan. Lalu tentang kesejahteraan bagi prajurit. Jadi teman-teman sekalian, kalau boleh nih saya jawab, TNI itu milik rakyat. Karena itu semua yang dibahas terkait dengan TNI biarkan dibahas di warung kopi, biarkan dibahas di ruang diskusi, dibahas di ruang seminar, dibahas di ruang-ruang terbuka, bukan dibahas di ruang tertutup yang tidak diketahui oleh rakyat. Karena kenapa? Tidak ada rakyat yang tidak suka pada TNI. Rakyat itu mencintai TNI, dan rakyat menginginkan TNI yang profesional, yang berpihak kepada rakyat. Karena TNI itu milik rakyat, biarlah dia dibicarakan oleh rakyat. Toh yang membicarakan itu rakyat Indonesia sendiri yang memiliki TNI. TNI itu milik kita semua. Dan rasa kepemilikan itu juga yang membuat kita ingin dibahas secara terbuka. Ini milik kita. TNI adalah bagian dari rakyat, dan rakyat tidak pernah membenci TNI. Kalau kita ingat pesan Bung Karno pernah mengatakan, angkatan perang harus bisa menjaga netralitasnya dalam politik. Itu dikatakan. Dan Jenderal Sudirman selalu menegaskan pentingnya kepatuhan pada pemerintahan yang sah, dan pentingnya menjaga profesionalitas sebagai garda pertahanan negara. Ini tuh prinsip yang dikatakan oleh bapak kita, orang tua yang memberikan pondasi kepemimpinan di TNI. Dan ini prinsip yang sudah diwariskan, yang harus kita jaga. Jadi kalau Indonesia sekarang ini sudah menempuh perjalanan panjang dalam menjaga kemuliaan demokrasi, maka revisi Undang-Undang TNI ini sebaiknya dipandang bukan sekedar semata-mata sebagai kebijakan hukum, tapi sebagai bagian dari ikhtiar panjang kita dalam membangun negara yang kuat, yang stabil, yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan tidak justru mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi. Jadi panggilannya adalah, mari kita buka ruang diskusi yang lebih luas, lebih seksama, lebih partisipatif, agar kebijakan terkait urusan revisi ini membawa kebaikan bagi bangsa, membawa kebaikan bagi negara, membawa kebaikan bagi TNI. Kita punya pengalaman, undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup, hasilnya tidak matang. IKN contohnya. Kemudian Omnibus contohnya. Kenapa? Diputuskan dulu baru terjadi perdebatan. Tidak, biarkan ini menjadi milik rakyat yang dibahas di mana-mana. Toh ini adalah milik kita semua. Itu pandangan saya terkait dengan revisi undang-undang, gitu ya. Ia menekankan bahwa meskipun revisi undang-undang yang telah berjalan lebih dari 2 dekade adalah hal yang wajar, proses tersebut harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Anies mengkritisi proses revisi Undang-Undang TNI yang dinilai tergesa-gesa dan minim partisipasi publik, sehingga dikhawatirkan hasilnya tidak matang dan tidak membawa perbaikan yang diharapkan. Anies menyoroti pentingnya menjaga profesionalitas TNI dengan memastikan bahwa revisi tersebut tidak membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang dapat mengalihkan fokus dari tugas utamanya.
yaitu menjaga pertahanan dan kesatuan negara. Ia juga menekankan bahawa proses revisi yang terburu-buru dan kurangnya akses publik terhadap draft final dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap TNI dan negara secara keseluruhan. Selain itu, Anies mengingatkan bahawa dalam sejarahnya, TNI selalu berada di garis depan membela kepentingan rakyat dan negara, serta dicintai oleh rakyat. Oleh karena itu, kebijakan terkait TNI harus dikawal dengan hati-hati untuk memastikan TNI tetap profesional, kuat dan dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional. Anies juga menekankan pentingnya meritokrasi dalam jenjang karir di tubuh TNI agar tentara-tentara terbaik mendapatkan promosi berdasarkan prestasi, bukan karena faktor non-meritokratik. Ia mengajak semua pihak untuk membuka ruang diskusi yang luas dan partisipatif, sehingga undang-undang yang lahir dari dialog yang terbuka akan lebih matang dan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Sebagai penutup, Anies mengutip pesan Bung Karno dan Jenderal Sudirman yang menekankan agar angkatan perang tidak terlibat dalam politik dan selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah, serta berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ia menegaskan bahawa warisan ini harus dijaga demi Indonesia yang lebih kuat, stabil dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi.